Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kuliah teknologi beton yang berkah sama semuanya. Selanjutnya pada pertemuan kita akan menjelaskan terkait beton dan kegunaannya. Adapun materi teknologi beton pada hari ini terkait beberapa submateri. Yang pertama ada bahan beton yang digunakan di fondasi sipil, kemudian ada pembuatan beton, pembelian perawatannya, evaluasi mutu beton, dan untuk pelaksanaannya, kategori beton mutu tinggi dan perbaikan beton. Nanti akan dipecah-pecah menjadi beberapa minggu. Literatur yang bisa digunakan yaitu buku Pak Trimulyono, Teknologi Beton, kemudian buku Pak Paulus Nugraha, Teknologi Beton, dan bukunya Pak Saji, Konstruksi Beton 1. Adapun kriteria penilaian UTS 50%, tugas dan kuis 40%, dan prestasi 10%. Kemudian kembali ke definisi, terkait definisi beton menurut SNI 0328/2002. Nanti bisa saya uploadkan peraturannya. Di sini disampaikan bahwa beton adalah bahan yang didapat dengan mencampurkan semen Portland atau semen hidrolik yang lain dan agregat halus serta agregat kasar dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk massa padat. Jadi ada 4 elemennya, 4 material. Yang pertama semen, agregat halus, agregat kasar, dan air. Nah, beton adalah hasil teknologi yang sederhana dengan pengetahuan yang kompleks. Dua hal ini pada waktu yang sama akan membuatkan beton menjadi sempurna, dan bisa juga sebaliknya, di mana tergantung keahlian penguasaan pengetahuan yang kompleks tersebut terkait dengan material atau pelaksanaannya. Ada beberapa proses semen yang biasa digunakan istilah-istilahnya ini dalam pada saat pembuatannya gitu. Jadi ada pasta semen, ada batu semen, mortar, kemudian jadi beton, dan ada spesi, ada sistem, ada sistem. Jadi sini ketika air ditambah dengan semen, fly ash ini ya material tambahan ya, tidak digunakan juga tidak apa-apa. Jadi air dicampur dengan semen, maka di situ kita sebut dia pasta, gitu kan ya. Kemudian ketika dia dicampur dengan agregat halus, maka menjadi mortar. Disebutnya mortar. Kemudian air, semen, dan agregat halus apabila dicampur dengan agregat kasar dan bahan tambahan di sini bisa bahan kimia dan lain-lainnya, maka jadilah beton. Begitu. Jadi untuk perbandingan volumenya, bahan pembuat beton itu ada 15-20% semen, 25-30% pasir, 30-50% batu pecah, dan 7-15% air. Kembali ke makanya ya. Jadi untuk definisinya, tadi pasta semen adalah bahan yang diperoleh dengan mencampurkan semen dan air, dimana campuran masih dalam keadaan plastis, mudah dibentuk maksudnya, gitu kan ya. Jadi bentuknya itu kayak lempung. Batu semen, di proses sudah batu semen adalah pasta semen yang tadi ya, air ditambah sama semen yang sudah mulai mengeras atau membatu. Kemudian ada kondisi mortar, yaitu bahan yang diperoleh dengan mencampurkan semen, agregat halus, dan air, dimana campuran sudah mengeras atau membatu. Kemudian sudah menjadi beton.
adalah bahan yang diperoleh dengan mencampurkan semen, agregat halus, agregat kasar, dan air, dimana campurannya sudah mulai mengeras. Kemudian ada juga bentuk spesi, yaitu campuran yang baru saja dikerjakan dan belum mengeras, jadi masih plastis ya, kondisinya sama seperti pasta semen. Fungsi pasta semen atau campuran beton yaitu untuk mengikat agregat halus dan agregat kasar menjadi kesatuan, jadi ibaratnya kayak lemnya, sebagai mengisi rongga-rongga antar butiran, juga sebagai pengisi rongga-rongga di antar agregat kasar dan halus. Nah, ini ya untuk definisi detailnya tadi. Ada sini ada semen, air, pasir, dan kerikil. Kalau semen dicampur sama air jadilah pasta gitu ya. Kalau pasta ini tadi dicampur dengan pasir maka jadilah mortar, kayak gini bentukannya. Nah, sedangkan kalau kondisi mortar kemudian dengan agregat kasar jadilah beton. Ini tadi sudah ini contoh beton. Ini hasil beton yang kompak dan bagus. Kenapa seperti itu? Karena rongga-rongganya kecil-kecil, itu kan ya. Sedangkan ini besar-besar nih. Ini agregat kasarnya ini. Nah, di sini yang pastanya. Nah, ini kan pastanya sangat kecil sekali ya, karena agregatnya kecil-kecil. Kemudian sifat-sifat beton, ada 4 sifat utama beton. Kenapa dia banyak digunakan di dalam konstruksi ya. Yang pertama, workability, kemudahan dalam pengerjaan, mudah dibentuk gitu ya. Kemudian kohesif, berbagai campuran beton itu menyatu dalam kondisi plastis, jadi mudah menyatu ya. Kemudian strength, kuat, kemudian durability, awet. Nah, beton memiliki 3 kondisi yang berbeda, yaitu plastis, setting, dan hardening. Plastis itu kondisi beton segar, belum kaku sama sekali, jadi masih kondisinya pasta. Kemudian ada kondisi setting pada saat pengikatan gitu ya. Jadi pada saat proses menyatu antara air, semen, dan agregat halus dan kasar. Kemudian pada saat hardening yaitu kondisi pengerasan. Untuk kategori mutu beton itu ada tiga kategori. Yang pertama beton mutu rendah, beton mutu moderat, dan beton bermutu tinggi. Di sini speknya beton mutu rendah kurang dari 20 MPa, kemudian mutu moderat atau menengah 20-40 MPa, ada yang beton mutu tinggi di atas 40 MPa. Biasanya untuk beton mutu rendah ini digunakan untuk plat atau balok. Nah, kemudian untuk mutu moderat ini biasa dipakai buat balok atau kolom atau abutmen kalau di jembatan. Kemudian untuk bermutu tinggi ini biasanya dibuat untuk bangunan kolom dan fondasi. Beton mutu moderat biasa disebut beton normal, biasa dipakai untuk pekerjaan struktural. Ini ya tadi ya, seperti disebutkan bahwa di sini biasanya buat balok, kolom gitu ya. Untuk beton berkekuatan tinggi dipakai untuk pekerjaan spesial seperti untuk konstruksi beton yang di sini. Kita buat kolom untuk bangunan tinggi, kemudian fondasi untuk bangunan tinggi, kemudian untuk beton pratega. Adapun untuk perbandingan peletakan beton berbagai umur ya, berdasarkan buku tanda laku beton itu bisa ada dari beberapa jenisnya. Yang pertama ada semen Portland biasa, kemudian semen Portland dengan kekuatan tinggi, kemudian ada semen beton yang kubus gitu kan ya. Beton kan ada 2 macam, yang pertama ada yang bentuknya silinder, kemudian ada yang bentuknya kubus gitu kan ya. Nah, untuk beton semen Portland biasa dari umur 3 sampai 90 hari ya, sampai 365 itu terjadi peningkatan kuat tekan beton. Di sini masih untuk semen Portland biasa
di sini kekuatan pada umur 3 hari yaitu mencapai 40%. Sedangkan untuk semen potan dengan kekuatan awal yang tinggi biasa dengan yang dipakai itu tadi ya, ini di atas 40 MPa itu sudah mencapai 55%. Terus begitu sampai mencapai 90 hari. Biasanya pada 90 hari kita akan tes untuk uji tekan, jadi umur 7 hari, 14 dan 90 pengetesan uji tekannya. Kalau betonnya bagus, maka kuotanya semakin meningkat. Ini untuk yang tekan kubus ya, biasanya digunakan untuk di lapangan pada pekerjaan konstruksi biasanya digunakan yang beton silinder. Oh, ini buat tekan silinder yang MPa ya. Kemudian sampai ini dari umur 3, 7, 14, 21 ya. Jadi jika dibandingkan maka kuat tekannya lebih besar yang kuat tekan kubus. Nah, kemudian yang kedua, jadi keunggulan beton yang pertama yaitu dalam melaksanakan beton dengan campuran yang direncanakan, jumlah semen minimum dan nilai faktor air semen maksimum yang digunakan harus sesuai dengan keadaan di sekelilingnya. Jadi nanti ada namanya mix design. Maka untuk mencapai keawetan beton, jumlah semen minimum dan nilai faktor air semennya itu harus terpenuhi sesuai dengan kondisi lingkungannya gitu. Kenapa nilai faktor air semen ini berpengaruh, nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Gimana Pak, saya disuruh Pak Yoyo Pak. Ini akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya karena membahas terkait dengan semen. Kemudian kedua terkait dengan workability, kemudahan pengerjaan. Workability campuran beton adalah sifat kekentalan, konsistensi adukan beton sehingga kita dapat mengetahui kemudahan dan kesulitan campuran beton untuk pelaksanaan pengecoran di lapangan ya. Untuk mencegah penggunaan beton yang terlalu kental atau terlalu encer, maka kita terpenuhi nilai uji selamnya di bawah ada tabelnya. Nah, ini apa ya namanya, item-itemnya mulai dari dinding, fondasi dan fondasi selapak. Maka nilai selamnya maksimum yang tercapai adalah 12,5, minimum adalah 5. Kalau di bawah itu maka terlalu encer, kalau di atas 12,5 maka terlalu kental. Untuk fondasi selapak tidak bertulang kali sama konstruksi di bawah tanah, maka yang tercapai maksimum adalah 9 cm. Kalau di atas ini maka terlalu kental. Kalau minimumnya 2,5, kalau di bawahnya terlalu encer ya. Cepat balok kolom dan dinding 15 maksimumnya. Kalau minimumnya 7,5, begitu seterusnya. Nah, ini standar deviasi rencana sebagai ukuran mutu pelaksanaan. Maka standar deviasi yang harus terpenuhi, gitu kan ya. Di sini ada kategorinya, ada kecil, sedang, besar, dan volume betonnya. Di sana ada 1.000 meter kubik, 1.000 sampai 3.000 meter kubik, di atas 3.000. Di sini ada ukuran untuk standar deviasinya. Ya, ini harus masuk kategori baik dan baik sekali. Kalau bisa tuh masuk di sini. Untuk bahan-bahan campuran beton ada 4 ya, 5 dan dengan bahan tambahan yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, ini untuk semen ini minggu depan aja ya.